everyone, welcome back to the Orthopedic Tutor channel. Today will be a very special discussion because the video itself will be continued on in Bahasa, and the reason for me to do this is that I want you all to get a really good grip around the information surrounding this Indonesian Orthopedic Board exam. So I'm going to explain to you how to do the studying, how to prepare yourself, and also how to exactly face the real exam. You might notice that most of my videos, or almost all of my videos, are done in English, and you really need to get yourself used to the language because the whole examination is being done in English. Jadi, Indonesian Orthopedic Board exam. Before we move on to this, I would like you to first watch this video. Why you should have a chance to be successful? Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. Why other people should help you? You should earn the right to be helped. So the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. And I think when we feel the message, the experience that I want to give you, advice I want to give you, you will judge when this person will be successful or not by when he fails, he thinks it's his fault or the other fault. If he thinks, my fail because of the others, this guy has no chance. Those people who fail always think, it is my fault. I did not do it properly. I should change here or change there. These guys have opportunities. So I learned a lot from those people who fail. I learned a lot from those people who made mistakes. I learned a lot from my mistakes. So this is what this is my life attitude. Oke, jadi Jack Ma sendiri sudah mengatakan bahwa agar mencapai kesuksesan atau menilai apakah seseorang itu bisa sukses, itu semua bisa dilihat dari bagaimana respon seseorang terhadap kegagalan. Ketika kamu mulai menyalahkan orang lain atas kegagalan dirimu sendiri, itu sudah tanda bahwa dirimu sendiri adalah orang yang gagal. Tetapi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri dan mengubah dirimu sendiri agar menjadi orang yang sukses, maka itulah kunci dari kesuksesan. Berikut ini juga ada sebuah cuplikan atau sebuah quote yang saya sangat suka dari Jack Ma. If no one helps you, don't be surprised. It is natural. If someone helps you, that's unusual. Jadi kamu harus mengubah pola pikirmu yang menganggap bahwa semua orang itu harus membantu dirimu. Jika kamu saja tidak bisa membantu dirimu, maka kenapa orang lain harus membantu dirimu? Jadi inilah basic principle yang saya pakai selama saya menjalani program studi residensi, dan saya harap Anda juga bisa menanamkannya di kepala Anda. Nah, ujian Orthopedic Board Exam ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, dan basically dia dibagi menjadi 4 ujian besar, yaitu the first local exam. Jadi local exam ini dibagi menjadi 2 bagian. Ujian pertama adalah ujian berupa tertulis, MCQ and OSCE, and then ujian bagian kedua adalah ujian oral di mana Anda akan berhadapan langsung dengan penguji Anda, dan biasanya kasus yang akan dibawakan berupa kasus trauma, kasus elektif, ataupun kasus FIFA. Nah, di dalam ini akan dibahas semua jenis topik-topik kasus yang luas cakupannya di dunia ortopedi, mulai dari hand, spine, oncology, sport, and so on. Nah, setelah Anda melewati 2 tahap ini, Anda sebenarnya sudah dinyatakan sebagai seorang SPOT lokal. Namun untuk mendapatkan sertifikasi agar Anda dapat bekerja di dunia nyata, Anda harus melewati ujian nasional. Nah, ujian nasional itu dibagi lagi menjadi ujian tertulis MCQ and OSCE,
dan diikuti lagi dengan ujian terakhir yaitu Trauma Elective Viva Oral Exam. Dan biasanya pada ujian akhir ini akan dihadiri oleh National Examiner yang bisa datang dari beberapa negara tetangga kita. Nah, setelah tahap itu semua selesai, baru Anda bisa dinyatakan sebagai seorang SPOT. Alasan saya membuat grafik ini adalah Anda sebagai seorang residen saat ini perlu menyadari bahwa goal Anda adalah untuk lulus. Jika Anda tidak memiliki dari awal pola pikir atau mindset bahwa Anda bisa lulus tepat waktu dan bisa siap belajar tepat waktu, maka generally Anda sudah fail di awal. Nah, jadi bagaimana itu? Perasaan mengikuti ujian itu, tentu saja perasaan pertama yang saya rasakan adalah horor, karena bagaimanapun itu adalah sebuah ujian dan Anda akan berhadapan dengan soal ujian, Anda akan berhadapan dengan para konsulen, para penguji, dan tentu saja rasa yang timbul adalah horor. Tetapi di balik rasa horor itu juga ada excitement, karena itu adalah sebuah journey di mana Anda dan teman-teman Anda melakukan bonding, and there's a lot of friendship. Di mana di sini juga pertemanan Anda akan teruji karena Anda akan saling menilai teman-teman Anda sendiri, akan saling menguji teman-teman Anda sendiri untuk pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Anda akan juga saling melakukan tes ilmu atau uji pengetahuan agar semua dapat mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi SPOT yang lulus tepat waktu. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang apa yang dibutuhkan untuk mengikuti ujian tersebut. Dan biasanya meskipun berbagai center memiliki syarat-syaratnya sendiri, biasanya ini adalah syarat dasar yang diperlukan, yaitu Anda harus memiliki publikasi, Anda harus menyelesaikan semua stase-stase luar Anda, dan Anda harus menyelesaikan semua PR Anda. Dan PR-PR ini termasuk semua jenis baca jurnal, pembacaan tugas yang diberikan oleh konsulen kita. Anda juga harus menyelesaikan semua persiapan diri Anda sendiri, dan itu termasuk Anda harus mempersiapkan pengetahuan Anda, dan yang terpenting adalah Anda harus menunjukkan kepada supervisor Anda bahwa Anda telah siap untuk mengikuti ujian. Dan makna dari kata siap ini menurut saya sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu Anda harus siap dari segi pengetahuan, Anda harus siap dari segi skill sebagai seorang surgeon, karena bagaimanapun Anda akan melakukan operasi dan skill itu sangat menentukan bagaimana kerja Anda di masa depan. Dan faktor terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah attitude. Karena apabila meskipun Anda telah memiliki pengetahuan dan skill yang setara dengan seorang profesor mungkin, tetapi Anda apabila memiliki attitude yang jelek, tentu saja ini juga akan menjadi pertimbangan para konsulen, karena Anda pada dasarnya adalah seorang manusia yang akan menangani manusia lainnya. Apabila attitude Anda terhadap teman-teman Anda, terhadap guru Anda, atau yang terparah terhadap pasien Anda saja sudah jelek, bagaimana Anda bisa dipercaya agar menjadi seorang SPOT? Nah, setelah Anda mempersiapkan diri Anda itu semua, baru Anda boleh berdoa. Karena menurut saya doa itu tanpa persiapan dan hanya mengandalkan doa semata saja itu tidak mungkin meluluskan Anda. Jadi apabila Anda hanya mengandalkan doa 100% tanpa membuka buku Anda sama sekali dan tanpa mengasah pengetahuan, skill dan juga attitude kalian, dan Anda hanya bisa berharap secara mukjizat Anda dinyatakan SPOT, itu mustahil. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian utama video hari ini, yaitu bagaimana cara belajar seorang residen ortopedi sehingga Anda bisa menjadi sangat mapan dan sangat siap untuk menghadapi ujian. Dan saya mendapat teknik belajar ini juga dari guru-guru saya, yaitu itu disebut the input-output method. Nah, cara belajar ini pada dasarnya ini berdasarkan keilmuan tentu saja, dan Anda harus sudah memulai belajar sejak semester awal. Dan menurut saya Anda pertama harus bisa membedakan apa yang disebut textbook dan apa yang disebut reference book. Dua hal ini mungkin hal yang sangat mirip bagi kalian, mungkin ada yang mengatakan bahwa sama saja textbook dan reference book, tapi pada kenyataannya ini sangat berbeda. Sebelum saya mengikuti pendidikan ortopedi, saya pernah bertemu seorang profesor ortopedi di Singapura, dan dia mengajarkan bahwa yang membedakan antara seseorang
dalam hal belajar adalah apabila seseorang itu bisa memilih buku yang benar dan membaca buku yang benar. Dan perlu diketahui bahwa textbook adalah buku untuk dibaca. Dan buku ini dibaca dari cover awal sampul sampai akhir. Dan reference book ini adalah buku yang dipakai apabila Anda ingin mengerjakan hal-hal seperti paper, tugas, publikasi jurnal. Anda membutuhkan referensi yang melebihi tingkat normal, maka Anda mencari reference book. Apabila Anda dari awal sudah belajar menggunakan reference book dan bukan menggunakan textbook, maka itu sudah hal yang salah. Jadi saya pertama akan menunjukkan ke kalian beberapa contoh textbook yang saya sendiri gunakan. Nah, untuk entrance exam atau ujian masuk residen, saya telah menyelesaikan 3 buku pilihan ini. Yaitu pertama adalah Apply, karena Apply ini pada dasarnya mencakup segala sistem di ortopedi beserta trauma system. Nah, Apply yang saya gunakan bukan versi ini adalah versi terbarunya. Saya menggunakan Apply yang versi lama, tetapi basically isi dalamnya itu sama, sangat ringkas, menjelaskan secara overview dari berbagai penyakit yang sering ditemukan di dunia ortopedi. Dan hal yang kedua yang juga sangat bagus untuk dibaca adalah Robert Salter's book. It's called Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System. Perlu diketahui bahwa ini adalah buku yang sangat tua dan outdated. Jadi kenapa kamu memakainya? Alasannya adalah buku ini di dalamnya itu mengajarkan banyak sekali prinsip dasar ortopedi, dan buku yang mengajarkan prinsip dasar ortopedi itu sudah sangat jarang ditemui. Dan saya sudah membaca beberapa buku dan tidak ada yang bisa menggantikan ilmu dasar yang diberikan terdapat di dalam buku ini. Namun untuk hal-hal diagnostic procedures, patofisiologi, ataupun treatment choice, saran saya jangan menggunakan buku ini sebagai patokan karena banyak dari isi buku ini sudah outdated. Dan untuk anatomi, meskipun banyak sekali kalian yang sangat menyukai buku Netter atau contohnya Gray's Anatomy, itu semua based on your preference. Untuk saya sendiri, saya sangat suka buku ini, yaitu Third Edition Human Anatomy oleh Michael McKinley. Saya sendiri pribadi hingga saya selesai mengikuti pendidikan ortopedi, saya tidak menggunakan buku Netter sama sekali. Saya hanya menggunakannya untuk sekali-sekali saat mengerjakan tugas, dan selebihnya saya tidak lagi menggunakannya. Berikutnya adalah materi yang harus dibaca selama masa residensi. Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang berpikir bahwa belajar di saat residen itu bisa dilakukan kapan saja, bisa dilakukan pada semua semester, dan menurut saya itu tidak mungkin. Jadi selama residensi Anda akan disibukkan dengan sangat banyak hal, dan untuk membaca kalian harus menyisihkan waktu dan kalian harus membentuk disiplin diri kalian sendiri, karena itu tidak mungkin dibentuk oleh orang lain. Saya sendiri pribadi mulai belajar di saat residen hanya di saat saya mencapai semester 3. Pada saat saya mencapai semester 1 dan 2, saya tidak melakukan bacaan tambahan selain 3 buku ini. Ini adalah buku yang saya selesaikan dari sampul ke sampul itu sebelum saya memasuki pendidikan SPOT. Nah, selama semester 1-2 saya lebih memfokuskan diri untuk membiasakan diri terhadap pola belajar, pola bekerja selama mengikuti residensi. Dan ketika saya mencapai semester 3, itulah masa di mana saya mulai betul-betul serius belajar ortopedi. Dan menurut saya ada beberapa buku yang kalian wajib baca dan ada beberapa buku yang kalian harus baca. Dan menurut saya buku yang termasuk wajib baca ataupun buku yang menurut saya sebaiknya kalian baca adalah 6 buku ini. 6 buku ini saya selesaikan dengan periode dari semester 3 hingga sekitar semester 4 menuju semester 5. Ini buku bukanlah buku yang tebal. Kebanyakan dari buku-buku ini adalah buku-buku tipis, bisa kalian cicil, dan sebaiknya saran saya adalah apabila kalian tidak bisa memiliki konsistensi untuk membaca setiap hari, maka minimal kalian harus dalam 1 minggu itu membaca sebanyak 3 hari. Dan 3 hari itu kalian harus memiliki target. Apabila misalnya buku ini memiliki 200 halaman, kalian harus selalu memiliki target kapan kalian akan selesaikan buku ini. Kalau kalian selesaikan dalam waktu 1 bulan,
Berarti dengan 3 hari seminggu 1 bulan artinya 12 kali baca, buku ini harus selesai. Dan begitulah cara saya memasang target sehingga 6 buku ini bisa diselesaikan. Dan saya akan mulai diskusi satu demi satu. Pada buku yang ini, Elements of Fracture Fixation, ini adalah buku yang bagus karena kalian di sini akan dijelaskan secara mendetail sekali mengenai implan, bentuk, sifat, fungsi, serta properti biomechanics-nya. Karena biomekanika adalah topik yang sangat jarang diajarkan di beberapa buku orto, tetapi herannya sering sekali ditanyakan di soal-soal juga. Jadi kalian harus memahami itu melalui buku ini. Berikutnya adalah buku Basic Surgical Techniques. Di dalam buku ini bukan buku mengenai ortopedi secara umum, tetapi mengenai bedah umum. Karena bagaimanapun kalian adalah sebuah surgeon, kalian tidak boleh hanya tahu mengenai sistem ortopedi, kalian juga harus tahu mengenai pembedahan secara umum. Berikutnya adalah buku Basic Orthopedic Sciences. Menurut saya ini adalah buku yang paling luar biasa untuk basic science di ortopedi. Karena di dalamnya itu semua dijelaskan secara sangat baik dan juga sudah sangat detail. Dan yang saya suka adalah buku ini tipis. Artinya bisa saya selesaikan dengan waktu yang singkat. Jadi dengan waktu yang singkat, halaman yang tipis, saya sudah bisa mendapat semua basic science yang ada di dunia ortopedi. Nah, berikutnya adalah saya memilih 3 buku ini. Buku pertama adalah Musculoskeletal Examination edisi keempat oleh Jeffrey M. Gross. Karena di dalam buku ini dijelaskan secara sistematik bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisis ataupun PEMFIS yang baik terhadap pasien. Dan pada buku berikutnya, ini adalah pocketbook yang saya selalu gunakan. Saya selalu ada buku ini di dalam HP ataupun di dalam tab saya, dan ini saya selalu pakai. Ini adalah 3-minute musculoskeletal and peripheral nerve exam. Di dalam buku ini banyak sekali dibahas tentang pemeriksaan fisik, special test maupun neuromuscular test yang sudah sangat concise, artinya sudah sangat ringkas. Ini seperti sebuah handbook yang selalu saya pakai untuk reference. Dan yang terakhir, basic reading yang saya gunakan bukunya adalah Fundamentals of Musculoskeletal Imaging. Karena di dunia ortopedi Anda tidak pernah terlepas dari penggunaan radiografi, dan Anda harus sanggup membaca radiograf bahkan lebih baik dari seorang radiolog. Dan menurut saya buku yang sangat bagus untuk memulai pembelajaran itu adalah buku ini. Nah, buku ini menurut saya kalian harus baca dari cover to cover. Jadi semua radiologi dari head to toe harus dikuasai melalui buku ini. Nah, berikutnya buku tambahan yang saya pakai tapi saya tidak baca sepenuhnya itu adalah 3 buku ini, karena ini biasanya saya pakai hanya untuk menyusun tugas-tugas baca, tugas-tugas yang diberikan konsulen ataupun tugas pembacaan rutin yang kita lakukan di pagi hari. Nah, untuk anatomi, buku pilihan saya adalah ini, yaitu Elsevier's Integrated Anatomy and Embryology. Karena kadang-kadang saat kalian membahas suatu anatomi, lebih bagus kalau kalian bisa tahu mengenai anatomi itu mulai dari fase embriologinya. Dan buku ini saya bisa jamin ke kalian, ini adalah buku yang sangat ringkas dari segi anatomi, dan dia sangat-sangat detail sekali. Karena kita tahu di dunia ortopedi Anda harus menguasai anatomi secara mendetail, dan buku ini sangat bagus dari cara penyampaiannya. Next adalah Mercer. Mercer ini sebenarnya sudah hampir seperti semi-semi buku reference begitu. Isinya sudah lumayan sangat lengkap dan mencakup banyak topik, dan juga buku ini sangat tebal. Makanya saya tidak pernah menggunakan buku ini sebagai buku untuk bacaan murni, tetapi saya hanya menggunakan buku ini kalau saya ingin membaca untuk mendapatkan pengetahuan lebih, untuk referensi lebih saat menyusun paper saya. Lagi-lagi buku ini juga editornya adalah Mark Miller, salah satu pengarang favorit saya. Semua buku yang diedit oleh Mark Miller ini mostly it's excellent. Dan yang terakhir itu adalah Surgical Exposures in Orthopedic. Ini sudah seperti kitab suci seorang ortoped, di mana kita selalu menggunakan buku Hoppenfeld ini untuk mempelajari approach saat kita melakukan surgical exposures. Tapi kalian perlu tahu di luar sana tidak hanya ada buku ini, tetapi ada juga beberapa buku lain. Tapi menurut saya, setelah saya baca yang beberapa, ini adalah buku yang terbaik menurutku. Nah, berikutnya kita akan masuk ke
kitab suci ortopedi. Dan menurut saya ini adalah buku yang wajib untuk dibaca dari cover to cover. Nah, buku ini atau Miller tentu saja adalah buku yang sangat tidak terpisahkan dari perjalanan saya sebagai seorang residen. Ingat cerita saya tadi tentang profesor ortoped di Singapura, dia juga menceritakan bahwa di Singapura semua residen orto diwajibkan untuk menguasai buku Miller karena semua pertanyaan ujian residen di sana berasal dari Miller. Dan menurut saya itu benar. Kalau kalian sudah selesai membaca semua buku yang tadi di bawah yang saya sebutkan, kalian tentu saat kalian berhadapan dengan Miller, kalian tidak akan kebingungan lagi. Karena titik terburuk dari Miller adalah dia dihadirkan dalam bentuk bullets. Artinya dia menyajikan segala informasi ortopedi dalam wujud poin-poin penting yang ada di dalam dunia ortopedik. Dia bukan dalam bentuk narasi, bukan dalam bentuk paragraf, tapi dia dalam bentuk poin-poin. Sehingga di dalam buku ini sebenarnya sudah tercakup hampir seluruh pengetahuan yang Anda perlukan untuk menjadi seorang ortoped. Dan sejujurnya ini adalah buku yang paling saya sukai dan saya sarankan kalau kalian memang sanggup untuk menyelesaikan buku ini, baca paling tidak 2 kali. Apabila kalian bisa baca 3 kali, itu lebih baik lagi. Baca sebisanya dan kuasailah buku ini. Karena setelah kalian menguasai buku ini, kalian akan kaget ketika menjumpai referensi-referensi lain. Ternyata hampir semua informasi penting sudah terangkum di dalam buku Miller ini. Buku berikutnya yang saya wajibkan kalian untuk baca kalau bisa, itu tentunya adalah buku AO. AO ini sudah seperti standar dunia untuk pendidikan fraktur dan trauma di ortopedi, dan sejujurnya saya tidak menyelesaikan volume 2 dan saya hanya membaca sebagian untuk volume 2, tetapi yang menurut saya wajib untuk diselesaikan adalah part 1 ataupun volume 1 daripada buku AO ini, karena di sini adalah tempat di mana diajarkan segala prinsip-prinsip dasar. Apabila Anda tidak menguasai prinsip dasar, maka ketika Anda belajar lebih lanjut, Anda sudah fail. Nah, itu adalah list textbook ataupun buku-buku yang sifatnya textbook. Nah, saat kalian sudah mendekati fase kandidat, atau kalian memasuki semester 8, 9, 10, inilah saat dimana buku 4 ini harus dikuasai juga. Saya pribadi membaca ini buku-buku ini pada saat saya sudah memasuki akhir semester 8 ataupun awal semester 9. Nah, buku itu mencakup Comprehensive Board Review in Orthopedic Surgery. Sebenarnya saya agak telat untuk mengetahui buku ini. Saya tahu buku ini pada saat sudah memasuki semester 10, sehingga saya tidak sempat membacanya secara keseluruhan. Tetapi menurut saya buku ini sangat bagus sekali dalam hal rangkuman yang dilakukannya. Dia hanya memasukkan poin-poin penting yang biasanya ditanya di dalam ujian. Nah, ini adalah buku lainnya yang juga recommended seperti Acing the Orthopedic Board Exam, Postgraduate Orthopedics. Ada beberapa senior saya yang sangat menyukai buku ini dan menurut saya memang buku ini patut untuk disukai karena isinya sangat baik sekali. Dan yang terakhir buku yang saya baca adalah AO Trauma Manual of Soft Tissue Management in Orthopedic Trauma. Oke, jadi setelah kalian mengetahui textbook, kalian juga harus mengetahui lawan dari textbook, yaitu reference book. Ini reference book bukan buku yang jelek, tetapi ini bukan buku yang cocok untuk kalian baca sehari-hari. Jadi ini biasanya kalian pakai apabila kalian ingin membuat assignment, kalian ingin membaca secara detail topik tertentu saja, maka carilah buku ini. Untuk onkologi, saran saya adalah selalu pakai buku Malauer, yaitu Operative Techniques in Orthopedic Surgical Oncology, dan juga bisa dilihat dari buku ini. Ini rangkuman onkologi di dalam sini juga bagus sekali. Pediatrik selalu pakai buku Tajian, ini adalah buku yang mantap sekali untuk pediatrik. Untuk spine trauma, saya menggunakan buku Spine Secret. Tapi untuk spine non-trauma, saya menggunakan Rothman sebagai standar. Berikutnya adalah untuk hand. Saya selalu membiasakan apabila ingin membuat assignment atau tugas, green adalah buku panduan yang harus dipakai. Untuk sport, buku Daily and Dress adalah buku panduan saya.
Berikutnya untuk adult reconstruction, saya biasanya mengambil basic dari adult reconstruction dari buku Mercer karena menurut saya meskipun di sini belum terlalu detail tetapi ini sudah cukup menjelaskan hampir semua aspek mengenai adult recon. Tetapi untuk lebih detailnya saya menyarankan kalian untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal kedokteran. Nah, berikutnya kita masuk ke timing. Kapan sebaiknya kalian melakukan pembelajaran tersebut? Nah, saran saya pada saat kalian masih di semester awal yaitu semester 3 sampai 8, cara terbaik untuk belajar sebenarnya adalah dengan presentasi. Karena dengan presentasi, kalian sudah melakukan research, kalian sudah mencari tahu tentang topik-topik ini semua, kalian juga sudah punya kepercayaan diri, kalian sudah maju di depan, bicara menghadapi audiens kalian, dan kalian sudah belajar untuk berbicara dan mempercayai kata-kata kalian sendiri. Ingat bahwa seorang pembicara yang tidak confident, seorang pembicara yang ragu-ragu terhadap apa yang dia ketahui, itu berbeda cara presentasinya dengan orang yang sangat percaya dengan apa yang dia sudah ketahui. Dan tingkat kepercayaan ini tidak bisa dibangun dalam 1-2 hari. Selama kalian belajar presentasi, kalian sudah harus melatih kepercayaan ini, serta melatih bagaimana cara meyakinkan audiens akan apa yang Anda sampaikan. Dan yang terakhir ini adalah mengenai bank accounts. Menurut saya, belajar itu seperti bank savings. Jadi kalian itu seperti menabung dari segi audio, visual maupun kinestetik. Ada banyak sekali cara belajar yang bisa dipakai. Untuk audio itu sifatnya pasif karena kalian mendengar. Jadi ada beberapa cara seperti kalian mendengar kuliah ataupun group discussion. Ya, salah satu cara belajar audio adalah by subscribing to the Orthopedic Tutor channel because I post a lot of video for you guys who love to study using the audio or the visual techniques. Jadi untuk visual itu sendiri cara belajarnya bisa dengan cara baca buku ataupun streaming video. Nah, untuk kinesthetic type, nah ini cara yang agak susah karena kadang-kadang orang-orang yang tipe kinestetik ini tidak bisa belajar kalau tidak hands on. Maka orang yang kinestetik ini harusnya tahu diri dan dia meningkatkan experience-nya itu dari segi physical, di mana dia harus sering-sering untuk melakukan anamnesa ke pasien, melakukan pemvis ke pasien, dan melakukan operasi sehingga memori itu bisa terbentuk dengan baik di dalam kepalanya. Nah, kenali cara belajar kalian, yang tipe yang mana yang sesuai dengan kalian, dan kembangkanlah dari sana. Nah, kemudian ketika kalian sudah memasuki semester ke-8, itulah sudah saat-saat momen pentingnya di mana kalian belajar untuk ujian. Nah, pada semester 8 inilah menurut saya saat di mana kalian harus sudah melakukan rangkuman. Nah, untuk evaluasi diri, rangkuman ini sangat bagus untuk mengevaluasi diri karena kalian sudah bisa tahu sebanyak apa kamu telah belajar dan setelah apakah kamu butuh untuk catching up karena sudah ketinggalan. Dan juga di saat kalian melakukan summary, kalian juga sudah tahu apakah kalian sebenarnya butuh bantuan tidak untuk belajar. Karena kadang-kadang ada orang yang belajar itu tidak bisa sendiri. Dia perlu bantuan dosen, perlu bantuan teman-teman. Dan apabila kalian memang butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk tanya. Once again, this is from Jack Ma. You need the right people with you, not the best people. Jadi kamu harus mengelilingi dirimu itu dengan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang terbaik. Yang sekali lagi yang kamu butuhkan ada orang yang benar, bukan orang yang terbaik. Nah, kemudian cara untuk melakukan summary ini adalah dengan creating your own notes. Nah, pada awal-awal pembelajaran saya selalu juga menggunakan notes yang ditulis dengan tangan. Nah, keuntungannya sih memang enak untuk dipakai. Juga kalian ini cuma perlu pen sama kertas. Tetapi kerugiannya ya kalau kalian rajin ya mungkin saya pakai stabilo apa segala macam untuk membuat berbagai warna. Tetapi biasanya kerugiannya no visual stimulation. Tidak mungkin kalian ingin memasukkan gambar gibus ke dalam catatan kalian dengan cara kalian gambar sendiri itu gibus ataupun X-ray skoliosis, kalian gambar sendiri itu semua kotak-kotak vertebra skoliosis ke dalam catatan kalian. Jadi biasanya visual stimulation-nya kurang. Kecuali ada memang beberapa residen yang sangat rajin sekali, dia akan mengeprint foto-fotonya, mengguntingnya dan memasukkannya ke dalam
catatannya. Kemudian kerugiannya adalah no search options. Kalian tidak bisa mencari data ketika kalian memerlukannya. Misalnya kalian tiba-tiba lupa, aduh apa ya ukuran acceptable annulation untuk femoral neck fracture misalnya, atau femoral shaft fracture. Kemudian buku kalian, handwritten notes kalian sudah setebal 200-300 halaman. Kalian tidak bisa mencarinya. Kalian bisa lupa dan itu memakan waktu dan tidak efektif. Dan yang paling jelek adalah no quoting. Kalian tidak bisa mengcrop halaman-halaman ataupun foto-foto tertentu yang ingin kalian masukkan ke dalam notes kalian. Dan itu sebabnya saya beralih ke mind map. Mind map ini keuntungannya tentu saja ini adalah sebuah platform multimedia. Kalian sudah bisa lihat contohnya di berbagai video tutorial yang saya buat. Kemudian ini kalian bisa summarize everything, every source. Dan yang paling saya suka dari mind map ini, awalnya saya juga bingung saat memakainya. Tetapi lama-kelamaan saya akhirnya memiliki pola pikir yang terkategorisasi. Kalian bisa melihat dari berbagai video yang ada. Biasanya ada sebuah kategori fix yang saya buat untuk semua mind map. Mulai dari basic science, diagnostic process, management, sama post management. Dengan begitu semua informasi yang saya buat di mind map itu tersimpan secara kategori di dalam kepala sehingga lebih gampang saat proses recall. Tetapi kerugiannya tentu saja untuk kuasai programnya saja itu sudah makan waktu. Tapi waktu itu saya makan waktu sekitar mungkin 1-2 bulan untuk membiasakan diri menyusunnya, dan mungkin bisa saja makan waktu untuk orang-orang tertentu karena untuk menyusun ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Kalian perlu membaca dulu secara keseluruhan, mengkategorisasi informasi yang ada, kemudian kalian mengambil keyword-keyword yang penting dari hal yang kalian baca, baru kalian susun menjadi sebuah mind map. Tetapi menurut saya kalau kalian fokus itu tidak makan waktu banyak, karena mind map bank mind map yang saya miliki itu saya buat di saat saya stase luar, dan itu makan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikannya, dan itu saya lakukan di semester 8 akhir. Dan kemudian artileri itu adalah perlengkapan perang. Jadi seringkali saya diajarkan bahwa pergi dan menghadapi ujian orthopedic board exam itu persis seperti pergi perang. Dan di mana di saat perang siapa yang kehabisan peluru, dia yang kalah. Jadi untuk menghadapi perang itu kalian harus mempersiapkan peluru kalian. Dan peluru kalian itu adalah ilmu pengetahuan kalian. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam konsep terpenting topik hari ini, yaitu bagaimana cara untuk belajar. Kalian harus kuasai apa yang disebut sebagai input-output konsep. Jadi ketika kalian belajar dan kalian melihat berbagai source seperti reading, listening, creating mind maps, ataupun apapun yang kalian lakukan selama ini, itu semua sebenarnya adalah proses input. Tidak ada yang proses output yang kalian lakukan selama ini. Dan bagaimana cara untuk menguasai ujian ini sehingga kalian tidak lagi ragu saat menghadapi ujian dan siap untuk menjawab apapun, yaitu kalian harus belajar input, yaitu melakukan ini semua, reading, listening, dan creating mind maps, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan 3 ini. Menurut saya ini adalah pertanyaan terpenting yang harus kalian bisa sanggup jawab untuk penyakit apapun. Contohnya kita ambil kasus spondylitis TB. Apabila kalian dihadapkan dengan spondylitis TB, kalian harus bisa menjawab pertanyaan pertama, bagaimana cara kamu mendiagnosanya? Dengan pertanyaan ini saja kalian harus sudah bisa mengetahui, saya akan mendiagnosa spondylitis TB apabila saya memiliki saya menjumpai populasi pasien dengan riwayat begini, hasil pemeriksaan fisik begini, hasil pemeriksaan tambahan begini, memenuhi kriteria diagnosa ini, masuk ke dalam klasifikasi ini, dan tidak memiliki kriteria pada differential diagnosis lain. Bagaimana? Kalian masih merasa pertanyaan ini simple? Menurut saya 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat susah untuk dijawab. Karena untuk menjawab satu pertanyaan ini saja, kalian sudah harus tahu ini semua. Jadi menurut saya cara belajar yang baik adalah apabila kalian sudah menentukan satu topik, misalnya spondylitis TB, selesai kalian belajar, kalian harus bisa menjawab bagaimana cara kamu mendiagnosa spondylitis TB. Mulai dari penjelasan mengenai epidemiologi, kriteria diagnosis, serta menghilangkan differential diagnosis. Berikutnya adalah menjawab pertanyaan, how do you treat?
Jadi cara untuk menangani pasien itu harus selalu dijawab secara sistematis, mencakup non-operative and operative methods. Untuk nota mengenai penjawab secara begini ini bisa dilihat di berbagai video yang ada di playlist lainnya. Nah, kemudian what happens afterwards ini juga adalah bagian penting dari ujian karena kalian harus tahu apa yang terjadi setelah treatment ataupun tanpa treatment tersebut. Yang mencakup di dalamnya adalah prognosis dan komplikasi. Jangan lupa bahwa masalah prognosis ini biasanya sering dijadikan soal ujian pada saat FIFA bagian communication skill. Nah, berikutnya, kalau kalian sudah tahu bagaimana cara input, sekali lagi input adalah cara belajar dengan menguasai bagaimana menjawab 3 pertanyaan penting yang terkait dengan satu penyakit. Nah, cara outputnya adalah dengan cara memimpin sebuah diskusi. Karena kalian perlu tahu ada perbedaan besar antara input dan output. Pada saat input kalian hanya memasukkan informasi. Kalian baca 100 halaman, mungkin hanya 1 atau 2 halaman yang nempel di dalam otak kalian. Tetapi kalau kalian menggunakan teknik output, yang kalian lakukan adalah recall. Jadi kalian sebenarnya sekarang sudah melakukan proses pengeluaran informasi yang ada di dalam memori kalian. Jadi cara belajar output adalah dengan memimpin sebuah group discussion, di mana di dalamnya kalian biasanya bisa menjadi seseorang yang membuka diskusi, menjelaskan apa yang Anda tahu di dalam isi kepala kalian, dan kalian bisa sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para audiens. Jadi intinya, kamu tidak akan pernah tahu berapa banyak informasi yang ada di dalam otakmu, sampai akhirnya kamu buka suara dan berbicara. Ketika kamu tidak biasa untuk berbicara, maka sebenarnya isi otakmu itu belum tentu sebanyak yang kamu kira. Meskipun kamu rasa kamu sudah baca semuanya sampai ke molekuler-molekuler proses yang terjadi, tapi ketika kamu diminta untuk mengulang informasi itu dan membuat orang lain mengerti sama seperti kamu mengerti, nah, kalau kamu belum sanggup melakukannya, maka kamu belum lewat fase output ini. Nah, itulah sebabnya penting sekali memiliki teman belajar saat kalian mempersiapkan ujian, karena output ini tidak bisa dilakukan diri sendiri. Nah, tapi kadang-kadang ketika kalian mungkin merasa diri kalian sendiri di saat belajar, kalian mungkin tidak terbiasa belajar di keramaian, cara lain untuk belajar output adalah caranya dengan berbicara di depan cermin. Jadi kalian berhadapan dengan cermin dan kalian menjelaskan ke diri kalian sendiri secara audio kalian mempraktekkan cara bicara dan kalian juga menjawab 3 pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Biarkan telinga Anda mendengar suara Anda sendiri. Dengan begitu Anda bisa tahu, oh ternyata saya sudah lancar saat berbicara tentang cara diagnosis. Tetapi ketika saya ditanya bagaimana apa saja indikasi untuk non-operative treatment clavicular shaft fracture misalnya, saya tidak bisa menyebutkannya. Nah, berarti kalian macet di sini. Nah, kalian baca kembali, lakukan kembali proses input, lalu kalian tutup semua buku tersebut dan lakukan kembali proses output. Ingat, apabila kalian belajar tanpa melewati output, kalian belum belajar sebenarnya. Nah, berikutnya adalah cara untuk mempersiapkan diri. Berikutnya adalah dengan predict. Jadi sebenarnya questions yang keluar pada ujian itu sebenarnya sudah predictable. Kalian harus menentukan topik-topik penyakit-penyakit tertentu yang sangat-sangat sering dikeluarkan di ujian. Nah, topik-topik ini biasanya berulang dan kalian bisa mengetahuinya dengan berkomunikasi dengan para senior-senior kalian. Kalian bisa bertanya kepada mereka, "Dok, biasanya apa topik-topik yang sering dikeluarkan?" Contoh, apabila kalian menjumpai kasus pediatrik contohnya, tentu saja kasus CTEV itu akan jauh lebih sering dikeluarkan dibandingkan kasus gigantism misalnya ataupun achondroplasia. Nah, jadi sudah sebenarnya semua subbagian ortopedi itu sudah ada kasus-kasus yang high yield ataupun yang sering memang ditemukan di populasi
masyarakat, dan topik-topik itu sebenarnya harus kalian kuasai lebih dulu. Sering sekali, banyak sekali teman-teman saya juga itu terbiasa terfokus kepada penyakit-penyakit yang malah jarang keluar di ujian, jarang ditemukan di masyarakat. Karena mereka kira ini adalah topik susah, maka itu yang harus difokus. Itu sebenarnya adalah pola pikir yang salah. Kalian perlu menguasai dulu yang gampang, karena tidak akan ada orang yang tanya kamu hal-hal susah apabila kamu yang gampang saja tidak lewat. Contohnya apa? Kalau kamu sedang ujian CTEV and kemudian penguji tanya kamu, what is the definition of CTEV? Itu kan pertanyaan mudah. Tetapi ketika kamu itu saja tidak bisa jawab, tidak mungkin penguji itu akan sampai ke pertanyaan seperti what are the indications for Achilles tenotomy in CTEV? Itu tidak mungkin kalian akan sampai ke fase pertanyaan itu apabila yang gampang saja kamu tidak bisa lewat. Maka menurut saya, kalian harus selalu memilih topik yang high yield dulu untuk dikuasai dan harus belajar berurutan seperti 3 pertanyaan ini. Jangan dulu kalian belajar mengenai prognosis and complication tetapi kalian tidak tahu how to diagnose. Misalnya kalian bisa menyebutkan apa saja prognosis dan complication after CTEV non-operative treatment, tetapi ketika ditanya apa saja differential diagnosis CTEV, kalian sudah tidak bisa menyebutkannya, maka semua pertanyaan di bawah ini tidak akan ditanyakan ke kalian. Jadi yang salah siapa? Kalian atau penguji? Nah, lagi-lagi mengingat tadi statement Jack Ma, kalau kalian selalu menyalahkan orang lain atas kegagalan kalian, kalian adalah orang yang pasti gagal. Nah, kemudian kita akan masuk ke ujian aslinya. Nah, ketika ujiannya tiba, ini adalah momen-momen yang paling menakutkan di dalam hidup kalian. Nah, ketika ujiannya tiba, biasanya 1 bulan sebelum ujian tersebut, saya hanya melakukan review. Saya tidak lagi membaca informasi baru apapun, dan saya tidak lagi melakukan input. Yang saya lakukan hanya output, and output. Dan 1 hari sebelum ujian, biasanya yang saya lakukan adalah istirahat sebelum ujian manapun, dan saya harus tidur yang cukup. Dan di sini tidak boleh ada lagi pengkonsumsi kafein, tidak boleh, dan Anda harus tidur pada pas jam 9 malam apapun itu agar Anda cukup tidur, dan tidak boleh lagi baca. Ingat, itu penting sekali. Jangan lupa tentu saja praying. Now, what the examiners usually want from us? Ingat bahwa kalau kamu memandang semua orang itu sebagai musuh, termasuk examinermu, maka orang di sekelilingmu semua itu akan berubah jadi musuhmu. Jadi Anda itu tidak boleh memandang examiner sebagai musuh, tetapi itu sebagai guru yang sebenarnya ingin meluluskan kita semua. They are there to help you pass. Ini statement yang diberikan oleh salah satu guru yang memberikan pre-exam guide kepada kami sebelumnya, bahwa examiners are there to help you pass. Sebenarnya para penguji itu ingin kamu lulus, dan cara mereka bertanya itu sebenarnya memancing kamu untuk menyebutkan jawaban, karena pada dasarnya mereka itu ingin kamu lulus. Jadi kamu harus menghilangkan semua weird idea seperti ini. Pertama, they are making it hard for me to pass. Tapi sebenarnya kamu itu tidak mendengarkan apa pertanyaan mereka. Mereka sedang bertanya kamu, apa penyebab spondylitis tuberculosis? Dan kamu menjawab, spondylitis tuberculosis adalah penyakit sekunder yang timbul apabila sistem imun kita sedang rendah. Memang apa yang kamu jawab, statement yang kamu berikan itu benar, tetapi itu benar-benar tidak berhubungan dengan pertanyaan yang sedang mereka tanyakan. Makanya mereka akan bertanya kepada kamu berulang-ulang kali karena mereka ingin kamu menjawab pertanyaan mereka. The next one would be, the questions they are asking are killing me. Lagi-lagi, sebenarnya mereka sedang mengarahkan kamu agar kamu menyebutkan keyword yang mereka ingin dengar. Dan kamu ini sebenarnya belum menyebutkan keyword tersebut. Makanya penguji itu terus-terusan tanya kamu. Nah, the last point is, they kept asking me the same thing over and over again. Lagi-lagi ini semua bisa muncul karena kamu lagi-lagi belum menyebutkan jawaban yang mereka inginkan. Jadi secepatnya kamu sebutkan keyword tersebut, maka secepatnya juga kamu move on dan tidak lagi ditanya hal yang sama. Nah, ketika sudah tiba di hari H, yaitu hari exam,
di mana kalian melakukan ujian tertulis, saran saya adalah selalu mengisi perut kalian dengan sesuatu yang manis, karena kalian jangan sampai ngantuk karena makan terlalu banyak. Kalian makan nasi bungkus sebelum ujian, malah pada saat ujian itu, percaya atau tidak, kalian bisa merasa ngantuk karena perut kalian sudah terlalu penuh. Kemudian kamu tidak boleh juga tidak makan sama sekali, kalian bisa pingsan. Maka pada saat saya sendiri ujian, saya mengkonsumsi hanya teh kotak dan air mineral. Teh kotak saya masih ingat, saya dalam satu hari itu minum sampai 6 atau 7 kotak teh kotak tanpa makan makanan padat. Karena saya ingin perut saya terisi sesuatu, otak saya juga saya ingin isi dengan gula karena otak butuh gula untuk proses. Tetapi saya juga tidak mau ngantuk saat ujian. Nah, itu yang saya lakukan. For oral exams, lagi-lagi sweet drinks and mineral water because brain needs sugar to work. Dan berikutnya kamu harus siap untuk menjawab pertanyaan. Pertama, mengenai answering the question, don't ever try to over-explain yourself. Questions frequently come from erroneous statement. Kalau kalian sedang ditanya apa penyebab CTEV, jangan kalian menjawab CTEV itu dapat didiagnosa dengan menemukan adanya deformitas berupa cavus, adductus, varus, equinus. Itu sebenarnya kalian sudah memberikan statement di luar pertanyaan. Dan itu seringkali menjadi jebakan Batman untuk kalian. Kalian bisa saja saat kalian ingin menyebutkan varus, kalian sebutkan valgus misalnya. Itu sudah sebuah jebakan untuk diri kalian sendiri yang kalian buat. Dan tips kedua yang saya berikan adalah kalian harus selalu mendengarkan baik-baik dulu. Truly understand what the examiner is asking and ask them to repeat the question if you do not fully understand them. Jangan pernah kamu ragu untuk bertanya kembali ke penguji. Maaf dok, maaf prof, bisa diulang pertanyaannya, because everywhere in all sort of examiners are always willing to repeat the question back to you if you do not understand what the question is. And the second point I would like to point out is that no silence, because it is very bad. Blocking is bad but preventable. Nah, banyak sekali orang yang kalau sudah ujian malah blocking, tiba-tiba panik, tiba-tiba tidak tahu apa yang mau dijawab, dan terdiam. Ingat, terdiam itu adalah hal yang sangat-sangat buruk, dan penguji luar itu juga sangat tidak menyukai orang yang terdiam. Karena terdiam itu sebenarnya bukan menunjukkan bahwa kalian tidak tahu, itu menunjukkan bahwa kalian belum siap untuk mengikuti ujian. Kalian tidak cukup latihan output, dan kalian tidak punya peluru. Kalau kalian punya peluru dan kalian tidak bisa menjawab pertanyaan, kalian bisa saja memutarbalikkan jawaban kalian. Misalnya, kau ditanya apa saja pemeriksaan tambahan yang bisa dilakukan di CTEV, dan kamu tiba-tiba blocking, tiba-tiba lupa. Tapi karena kamu punya banyak peluru, kamu sudah tahu semuanya tentang CTEV, kamu bisa mulai dulu dengan definisi CTEV. Pelan-pelan kamu mencoba menjelaskan pemeriksaan fisik CTEV. Baru akhirnya pengujimu bilang, yang saya tanya adalah pemeriksaan tambahan. Nah, lalu kamu tiba-tiba karena kamu sudah ngomong yang lain itu, tiba-tiba di otakmu sudah tertrigger informasi yang sebelumnya tidak keluar, akhirnya bisa keluar. Oh iya, pada CTEV saya ingin meminta specialized radiographic view. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencegah blocking, yaitu latihan output dan menyiapkan peluru. Dan menurut saya, silence itu oke, karena kalian kalau berbicara terlalu banyak, terlalu panjang, dan tidak berhenti-berhenti seperti saya, itu juga buruk. Jadi silence is also okay, tapi jangan pernah biarkan silence itu terlalu lama. Kalau kira-kira kalian sudah diam, langsung mulai hitungan. Kalau kalian diam sampai hitungan ketiga, itu sudah jelek. Oke? Kemudian yang perlu saya sangat-sangat tekankan adalah banyak sekali orang yang memiliki kebiasaan mengeluarkan suara-suara. Ketika mereka sedang berpikir akan keluar suara dan itu semua those are weird noises and examiners generally would not like that. Apalagi di era COVID ini, beberapa sesi ujian itu sudah dilakukan secara online, dan itu suara mendengung itu di speaker terdengar sangat tidak enak. Jadi kalau Anda ingin berpikir, tutup mulut Anda agar tidak mengeluarkan suara-suara. Ingat, you create your own habit. Jadi Anda tidak bisa bilang, ini sudah bawaan lahir. Tidak.
ini adalah habit, ini adalah kebiasaan buruk. Dan ini bisa dihilangkan apabila setiap kalian latihan output, tidak kalian lakukan ini. Okay? Dan the last thing is, what if I do not know or I do not remember the answer? Lagi-lagi saran saya adalah, get a U-turn. Kamu perlu melakukan U-turn ataupun manuver ini untuk membantu kamu mengingat. Jadi ketika kamu ingin mencapai poin B dari poin A, tetapi kamu tidak ingat bagaimana jalan dari A ke B. Apakah itu lurus, apa itu berkelok-kelok. Kalau kamu tidak tahu jalan itu dan kamu sudah blocking, kamu harus mencoba paling tidak memberi statement dulu mengenai topik ini yang kamu betul-betul tahu. Ingat ya, statement yang kamu betul-betul tahu itu bukan asal ngomong. Bukan statement yang bisa menjadi jebakan Batman untuk diri kalian sendiri. Ini adalah statement yang kalian benar-benar tahu. Nah, setelah itu, kalian baru berkelok-kelok. Setelah istilah ujiannya adalah jawabnya berkelok-kelok. Kalian memberikan jawaban yang tidak nyambung terhadap pertanyaan, tetapi juga bukan pernyataan yang salah. Jadi setelah kalian mengucapkan pernyataan yang berkelok-kelok itu, biasanya kalian akan tiba-tiba teringat kembali terhadap apa jawaban asli dari pertanyaan itu. Jadi what you're doing is actually you're helping yourself to remember what the answer is truly. So, ini saja topik, ini saja saya kira sudah semuanya nih materi-materi yang bisa saya berikan mengenai Indonesian Orthopedic Board Exam. Kalau Anda memerlukan, Anda ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, ataupun ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, ataupun ada tips atau triks yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut, kalian bisa japri saya, ada alamat email saya di channel saya. But most of all, good luck for your exam. Don't forget to study well, rest well, be good to all your teammates because they will help you in your study process. Remember the input-output method. This is a very excellent method to help you get through your exam. And most of all, don't forget to subscribe to my channel. Thank you.